Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robedo Prayoga, kelas 2A D3 Teknik Kimia dengan NIM 19314100071. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang praktikum pengendalian proses bab 4, yaitu respon hasil tuning sistem closed loop pada sistem berpengendali, khususnya pada pengendali aras. Agenda yang akan kita bahas pada presentasi kali ini adalah yang pertama, yaitu tujuan dari praktikum tuning itu sendiri. Yang kedua yaitu definisi dan tujuan tuning, dan variabel-variabel yang terlibat dalam tuning seperti overshoot, decay ratio, peak time, rise time, response time, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu kita akan membahas juga pengerjaan dari LKM bab 4, yaitu LKM respon hasil tuning pada pengendali aras. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu tujuan praktikum. Setelah melakukan percobaan tuning, mahasiswa diharapkan dapat mengoperasikan pengendali. Yang kedua, diharapkan dapat melakukan tuning atau penyetelan pada parameter pengendali, khususnya pada pengendali aras, yaitu menggunakan pengendali proporsional integral atau pengendali PI. Yang ketiga, diharapkan dapat melakukan analisis respon pada pengendali PI untuk perubahan set point atau servo system pada pengendali level atau pengendali aras. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan membahas definisi dari tuning. Tuning adalah proses untuk menentukan parameter pengontrol untuk menghasilkan output yang diinginkan. Nah, parameter pengendali yang diatur meliputi gain atau KC, atau proportional band atau PB. Kemudian parameter pengendali yang diatur selanjutnya adalah waktu integral atau TOI, dan parameter terakhir adalah waktu derivatif atau TOD. Kemudian untuk parameter yang diatur bergantung pada pengendali yang kita gunakan. Misalnya kita menggunakan jenis pengendali P atau proporsional. Nah, parameter yang diatur adalah KC atau PB. Kemudian jika kita menggunakan pengendali jenis proporsional integral atau PI, kita mengatur parameter yaitu KC atau PB dan TOI. Kemudian jika kita menggunakan pengendali jenis PID atau proporsional integral derivatif, parameter pengendali yang dapat diatur adalah KC atau PB, kemudian TOI dan TOD. Kemudian untuk metode tuning pada open loop dan closed loop berbeda. Misalnya kita menggunakan open loop, maka metode tuning yang dapat digunakan adalah Konkun atau AMC. Kemudian jika menggunakan sistem closed loop, kita bisa menggunakan Zeigarnik-Kurs dan Autotune. Sebenarnya metode tuning ini masih banyak lagi, cuman yang kita bahas fokus pada presentasi kali ini adalah yang tertera pada slide. Nah, pada presentasi kali ini kita menggunakan metode tuning internal model control atau AMC. Nah, metode AMC ini diperkenalkan oleh Morari dan Xavier pada tahun 1989 dengan menggunakan pendekatan matematis atau empiris dari proses dengan datetime yang kecil maupun besar. Untuk parameter yang harus ditentukan terlebih dahulu dari metode AMC ini adalah KP, TO, TOD, dan TOSI. Untuk nilai KP, TO, dan TOD, kita dapat menentukannya melalui metode 3 kurva reaksi pada materi sebelumnya, yaitu materi fungsi transfer. Kemudian untuk TOSI kita tentukan melalui nilai dari TOP atau TO per 3. Kemudian untuk penentuan parameter pengendali, KC, TOI, dan TOD, kita tentukan melalui berdasarkan bentuk fungsi transfernya. Apakah ada datetime atau tidak. Apabila ada datetime, kita bisa menggunakan yang bawah. Dan apabila tidak ada datetime, kita bisa menggunakan yang atas, yaitu KP per TOS plus 1. Untuk nilai KC, TOI, dan TOD mengikuti dari rumus tersebut. Pembahasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisis respon karakteristik pengendali. Nah, untuk analisis respon yang dibahas adalah overshoot, decay ratio, peak time, rise time, response time, period of oscillation, offset. Untuk overshoot dan decay ratio dapat kita bahas pada pengerjaan LKM-nya. Kemudian untuk peak time, rise time, response time, dan period of oscillation itu dapat kita bahas setelah data pengamatan yang diplotkan menjadi sebuah grafik. Nah, setelah grafik tersebut terbentuk, dapat dianalisis, diberikan garis yang menunjukkan dari nilai akhir atau persen PV yang konstan. Setelah grafik tersebut terbentuk, dapat ditentukan peak time atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak tertinggi atau nilai maksimum. Nah, pada grafik tersebut akan ada sebuah grafik menunjukkan puncak tertingginya. Nah, itu
kita analisis peak time-nya melalui puncak tertinggi tersebut. Untuk rest time adalah waktu yang dibutuhkan ketika proses pertama kali menyentuh nilai akhir yang konstan. Untuk response time adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai toleransi. Misalnya kita memiliki persen PV yang konstan adalah 100%. Nah, nilai 99 atau 98 itu bisa menjadi response time-nya dari grafik tersebut. Kita analisis nilai waktu dari grafik tersebut, itu namanya response time. Nah, untuk periode of oscillation ini adalah jarak antara dua puncak yang pertama setelah nilai garis nilai akhir atau persen PV yang konstan. Untuk offset sendiri adalah error ketika proses dalam kondisi yang steady state atau SP min PV ketika PV tersebut sudah konstan. Untuk analisis respon ini lebih jelasnya dapat kita bahas pada pengerjaan LKM-nya. Setelah kita menganalisis respon pada karakteristik pengendali tersebut, kita bisa menyimpulkan tuning tersebut memiliki respon yang baik atau belum. Nah, tuning dapat tercapai apabila memenuhi kriteria respon yang baik, yaitu overshoot yang minimum, decay ratio memiliki nilainya 1/4, rest time minimum, settling atau response time yang minimum. Oke, supaya penjelasannya lebih jelas, kita langsung saja menuju Microsoft Excel untuk pengerjaan LKM dari bab 4 itu sendiri. Pengerjaan LKM dari bab 4 yaitu respon hasil tuning sistem closed loop pada peralatan berpengendali. Karena sistemnya closed loop, kita bisa menggunakan metode IMC, yaitu Internal Model Control. Dan ini untuk harga konstantanya, dan ini untuk penentuan KC, TOI, dan TOD. Sebelum kita penentuan ke parameter pengendali yaitu nilai KC, TOI, dan TOD, kita harus mengetahui dulu di sini nilai KP, TOP, dan TOD. Karena di sini kita tidak ada date time pada grafiknya, pada data pengamatannya, maka kita bisa menggunakan rumus yang ini. Jadi yang bawah tidak perlu diperhatikan. Kenapa tidak ada date time? Karena sistem langsung memberikan respon ketika saat 0. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang atas di sini. Jadi untuk penentuan nilai yang pertama yaitu nilai dari KC, nilai ini. KC dapat ditentukan melalui 1/Kp dikalikan TO per TOSI. Jadi bisa dituliskan juga sebagai nilai TO per Kp dikalikan TOSI ini. Jadi nilai TO atau TOP per Kp dikalikan nilai dari TOSI-nya. TOSI sendiri adalah nilai dari TO per 3. Di sini jadi per 3. Oke. Kemudian untuk nilai PB bisa kita tentukan melalui 100% per KC. Jadi ini ada nilai PB. Kemudian untuk TOI di sini adalah nilai dari TOP itu sendiri, TO atau TOP, yaitu 1,3 dengan satuan menit. Kemudian untuk TOD-nya tidak ada. Ini bisa juga kita menggunakan tabel yang ini dengan catatan kasus, yaitu kasus yang A. Tapi di sini bedanya, di sini KC dikalikan K, sehingga sama saja seperti di sini, yaitu 1/Kp dikalikan TOP per TOSI. Kemudian setelah kita menentukan parameter-parameter pengendalinya, kita langsung saja pada pengerjaan pengendali jenis PI ini. Di sini diketahui nilai SP1 sebesar 30% dan SP2 sebesar 50%. Juga ada data pengamatan dari antara waktu dan persen PV. Kemudian untuk nilai PB diketahui pada yang pertama yaitu 0,44, kita tulis di sini. Kita sama dengankan yang pertama tadi. Kemudian untuk TOI dengan 1 menit yaitu 1,3 menit. Kemudian untuk TOD-nya tidak ada atau kosong. Setelah kita mengetahui data pengamatan ini, kita menguploadkan menjadi sebuah grafik seperti ini. Kemudian kita masukkan pada nilai SP1 dan SP2. Kita beri garis pada SP1 dan SP2 biar memperjelas grafik dan mudah untuk menganalisis responnya. Setelah SP1 diberi garis dan SP2-nya diberi garis, maka kita tentukan juga persen PV konstan dari grafik ini. Kita berikan grafik yang warna kuning ini. Jadi ini adalah
persen PV yang konstan, yaitu sebesar 50,1%. Yang kuning adalah persen PV yang konstan, kemudian SP2-nya adalah 50%. Jadi nilai SP2 ini, nilai persen PV konstan ini mendekati nilai dari set point atau SP2. Kemudian setelah kita mendapatkan grafik, kita analisis responnya. Yang pertama yaitu nilai ABC, agar kita bisa menganalisis dari decay ratio dan overshoot. Kemudian nilai ABC kita ketahui dari grafik tidak bisa ditentukan karena nilai karena titik pertama puncak ini tidak menyentuh dari nilai akhir. Jadi biasanya kan grafik seperti ini kan biasanya menyentuh sampai atasnya. Tapi di sini menurut data pengamatannya setelah diplotkan menjadi sebuah grafik, titik pertama dari grafik ini tidak menyentuh nilai akhir sehingga nilai A, B, C tidak dapat ditentukan. Otomatis nilai overshoot dan decay ratio tidak bisa ditentukan juga. Karena nilai dari overshoot dan decay ratio bergantung pada nilai A, B, dan C. Ini adalah nilai A. Jadi setelah grafik ini adalah garis dari persen PV konstan. Grafik dari titik pertama biasanya melebihi dari titik puncak, karena tapi itu biasanya ketika grafik pengendalinya itu terlalu fluktuatif atau bergerak terlalu cepat pada awalnya. Kemudian untuk nilai B yaitu nilai dari persen PV konstan sampai pada awal grafik itu dimulai. Jadi di sini ini adalah nilai biasanya di sini nilai B sampai sini. Jadi untuk nilai C juga ada nilai dari titik puncak yang kedua. Ini adalah yang pertama, ini yang kedua. Karena nilai A, B, dan C tidak dapat ditentukan, maka ini bisa ditulis tidak ada atau tidak dapat ditentukan. Kemudian untuk nilai peak time atau titik puncak atau nilai maksimal pada grafik ini bisa ditentukan melalui garis yang hijau ini. Ini adalah titik tertinggi pada grafik ini. Bisa kita ketahui yaitu sebesar 940 second. Kemudian untuk biasanya peak time ini ditentukan ketika titik puncak pertamanya itu melebihi dari nilai akhir atau persen PV konstan. Namun di sini kita biar lebih paham juga, bisa kita tentukan juga biar lebih jelas. Kemudian untuk nilai dari rise time, yaitu rise time itu ketika proses menyentuh pada nilai akhir atau persen PV konstan di sini. Jadi kalau di sini itu bisa kita zoom biar lebih jelas. Yaitu di sini. Ini adalah grafik, ini kan masih belum menyentuh nilai akhir yang kuning ini. Jadi di sini dia itu mulai menyentuh di sini. Nah, di sini dia adalah rise time-nya kita hitung melalui waktu dari sepanjang sini sampai sini berapa sentimeter dibandingkan dengan panjang waktu keseluruhan. Bisa juga kita pencet melalui grafiknya, bisa juga. Melanjutkan penjelasannya. Jadi di sini kita mau membahas masalah rise time, peak time, response time, dan periode of oscillation, setelah yang terakhir adalah offset. Dari yang pertama yaitu peak time. Peak time ini adalah nilai maksimum dari proses. Jadi setelah kita mengelompokkan data pengamatan menjadi sebuah grafik, maka akan terbentuk nilai maksimum dari sebuah grafik atau titik tertinggi atau puncak tertinggi dari grafik. Setelah data pengamatan tadi diplotkan ke dalam grafik. Jadi setelah kita amati dari grafik ini, maka dapat disimpulkan nilai tertinggi pada grafik ini terletak pada detik ke 940, yaitu pada angka 50,9%. Dan untuk waktu biasanya bisa kita hitung melalui panjang waktu dari sini sampai sini menggunakan menggaris. Cuma di sini kita tidak perlu repot-repot karena dari grafik sudah terbaca, yaitu 940 second. Jadi peak time-nya adalah 940 second. Namun biasanya peak time ini kita hitung itu kalau
puncak pertama dari grafik ini itu melebihi dari nilai akhir. Gitu. Jadi, namun di sini tetap kita tentukan biar lebih paham. Biar saya lebih paham juga. Kemudian untuk rise time itu ketika ketika proses pertama kali menyentuh nilai akhir. Nah, rise time itu bisa kita hitung, bisa kita amati dari grafiknya, yaitu di daerah yang diberi garis merah. Jadi ini adalah saat pertama kali proses menyentuh nilai akhir. Di sebelum-sebelumnya kan belum menyentuh. Nah, ini kan belum sampai menyentuh. Nah, di sini baru menyentuh, maka ini bisa ditentukan sebagai rise time atau pertama kali proses menyentuh nilai akhir. Kemudian untuk masalah respon time itu adalah ketika proses mendekati nilai akhir. Jadi respon time ini kita bisa berikan toleransi sekitar 1% atau 2%. Jadi misalnya nilai akhirnya itu 100, maka misalnya nilai akhirnya itu 100%, maka nilai 98 atau 99% adalah bisa jadi respon time-nya. Jadi waktu dari sini sampai sini itu adalah respon time. Jadi yang di sini, karena di sini itu nilainya mendekati nilai akhir, gitu. Jadi respon time-nya bisa dihitung dari panjang sini sampai sini, lalu dibandingkan dengan panjang satu kotaknya berapa, per dikalikan waktu satu kotak, begitu. Untuk respon time-nya didapatkan 5,04 cm per 0,7 dikalikan 50 detik per satu kotaknya itu. Kemudian untuk periode of oscillation itu adalah periode, jadi jarak antara dua puncak. Namun biasanya periode ini ditentukan melalui pada puncak pertama sama puncak kedua. Namun di sini karena puncak pertama dan puncak keduanya tidak menyentuh sampai nilai akhir, maka periodenya itu saya kira tidak bisa ditentukan, gitu. Kemudian yang terakhir adalah offset atau error ketika steady state. Offset ini bisa ditentukan melalui SP2, SP yang terakhir itu dikurangi dari persen PV yang konstan, gitu. Jadi persen SP2-nya kan 50%, dan persen PV konstannya adalah 50,1%. Maka offsetnya bisa ditentukan melalui 50. Di sini 50 dikurangi 50,1, yaitu 0,1%. Itu adalah offsetnya. Yaitu di sini dengan satuan persen. Sekian dari penjelasan saya tentang pengerjaan LKM-nya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan.